Walaupun hamba berusaha menutup hati hamba, tapi hamba tidak tega apabila hamba melanjutkan pernikahan ini. Hamba takut menyakiti hati Lingga. Tuhanku cinta dia. Aduh, Mas Bara bener-bener keterlaluan banget sih, Mil itu. Aku bener-bener minta maaf ya atas perbuatannya Mas Bara. Udahlah, kamu gak usah minta maaf. Bukan salah kamu kok. Ya aku tahu, tapi kan tetap aja dia kakak aku. Kamu tolong maafin dia ya. Enggak. Aku nggak pernah maafin dia. Dia udah terlalu banyak berbuat jahat. Udah banyak nyelakain orang. Apalagi kemarin. Hari ini hampir mati gara-gara dia. Bener-bener kelewatan. Mas Bara bener-bener udah keterlaluan. Kayaknya gue harus ketemuin dia deh. Gue harus minta dia untuk berhenti berbuat jahat sebelum dia bertindak terlalu jauh dan akhirnya malah di penjara. Atau lebih parah lagi dia dihukum mati. Aduh, almarhum bapak pasti kecewa banget kalau Mas Bara tuh jadi pembunuh. Terus kamu maunya gimana, Mas? Kamu gak masalah kalau mama sama papa rujuk? Aku juga masih belum tahu, Ren. Jujur aja, sampai saat ini aku masih belum bisa maafin papa. Setelah apa yang papa lakukan ke kedua orang tua aku. Tapi di sisi lain, aku juga gak tega sama mama. Apalagi saat itu aku pernah lihat mama berdoa sambil menangis. Ya Allah, hamba benar-benar bimbang. Berikanlah hamba petunjuk. Apakah hamba harus meneruskan atau mengakhiri pernikahan hamba dengan Mas Aditya? Sejujurnya ya Allah, hamba sadar bahwa selama ini Mas Aditya sudah merawat kami, hamba dan Lingga, dengan baik dan bertanggung jawab selama 19 tahun. Dan 19 tahun bukanlah waktu yang sebentar dalam membina rumah tangga. Ya Allah, tidak bisa dipungkiri kalau sebenarnya hamba merasa kehilangan. Walaupun hamba berusaha menutup hati hamba, tapi hamba tidak tega apabila hamba melanjutkan pernikahan ini. Hamba takut menyakiti hati Lingga. Karena orang ini adalah orang yang telah menyebabkan kematian kedua orang tuanya. Dan telah membohongi kami selama 20 tahun. Aku sama sekali nggak nyangka kalau ternyata mama sangat merindukan sosok papa. Tapi seperti yang aku bilang tadi, aku masih belum bisa maafin papa. Setiap kali aku lihat papa, bayangan kedua orang tua aku yang terbujur kaku
saat mereka meninggal itu nggak bisa hilang. Tapi aku sadar aku nggak mau menghalangi kebahagiaan mama. Dan jujur aku juga belum tahu kalau sampai mama rujuk sama papa, apa aku bisa berusaha lagi dengan papa. Mas, memang kadang itu sangat sulit untuk kita mengikhlaskan sesuatu. Tapi pada akhirnya pasti ada jalan keluar untuk masalah kamu. Coba deh kamu serahin semuanya ke Allah. Seperti yang udah dilakukan sama mama. Kamu sholat istiqoroh. Minta petunjuk sama Allah. Ya. Ya udah, kamu mau pulang? Red. Sebelum pulang, mau nggak temenin aku satu tempat? Boleh. Mau pergi kemana? Sudah kami lepas ya Pak, dan menurut dokter kondisi Bapak juga sudah stabil. Kaki Bapak juga sudah boleh digerakkan, meskipun kakinya harus bergerak pelan-pelan. Jadi Bapak sudah boleh pulang. Alhamdulillah, makasih banyak Sus. Sama-sama Pak. Oh iya, ini obat dan kerupnya sudah kami siapkan. Semoga lekas sembuh ya Pak. Makasih Sus. Sama-sama. Jadi saya permisi dulu Pak. Ya. Permisi. Sini Mil, aku bantuin. Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Ya udah kalau gitu aku bantuin, aku nyetirin kamu balik. Nggak usah Nadia, kamu nggak dengar apa kata suster tadi? Aku udah bisa gerakin kaki aku pelan-pelan. Aku tuh pokoknya bisa jalan, bisa nyetir mobil juga. Yang nggak bisa itu cuma lari. Ya udah coba dulu. Nih, kamu lihat ya. Nih, kamu lihat nih ya. Maju. Tuh, bisa mundur juga. Kayak lagi parkir. Ya udah, kalau udah bisa, berarti kita kapan jalan bareng lagi? Kita ngedate bareng lagi kapan? Ngedate? Iya, maksudnya ya nggak perlu sekarang juga. Kamu istirahat dulu. Tapi nanti malam juga nggak apa-apa sih, sekalian kita selebrasi. Ya nggak usah lah, ini kan cuma luka kecil doang. Ngapain pakai acara selebrasi segala? Ya nggak apa-apa dong, harus malah. Kita tuh harus bersyukur kepada Allah kalau kamu tuh udah bisa keluar dari rumah sakit. Kamu sampai masuk rumah sakit. Untung kaki kamu nggak kenapa-napa. Untung kaki kamu nggak kepotong atau hilang satu gitu kan, ya bahaya. Dan untung kaki kamu nggak apa-apa, jadinya bisa jalan sama aku. Ya udah deh, boleh. Ya udah kalau gitu, aku siap-siap dulu, oke? Nanti malam kita ketemu, ya? Oke. Kaki kamu yakin? Aman, aku bisa kok. I'm good ya. Oke. Bye! Bye. Semakin gue perhatiin, Nadia ini emang beda banget sama kakaknya. Dia selalu ceria, lucu, dan apapun keadaannya, dia selalu punya cara untuk menikmati hidup. Sementara si Bara selalu emosian dan hanya peduli sama harta. Nadia. Kok gue jadi mikirin dia terus sekarang ya? Dinner sama Emil. Oh iya, telepon Mas Bara dulu deh. Gue harus omelin dia. Ih, kok malah nggak diangkat-angkat sih sekali lagi? Ngapain sih Nadia telepon?
telepon lagi. Males banget ngomong sama Nadia. Sekarang dia udah gak bisa dipercaya. Gak diangkat juga lagi. Gue kan mau melin dia udah nusuk my prince. Chat aja deh. Mas Bara lagi di mana sih? Susah banget dihubungin. Aku mau ketemu nih, ada hal penting yang aku mau omongin soal Emil. Soal Emil? Apa jangan-jangan dia punya informasi soal Emil? Kayaknya nggak ada apa-apa deh gue ketemu sama dia dulu. Sekalian gue minta uang untuk bertahan hidup beberapa bulan. Oke. Ayah, Ibu, Lingga tahu, sudah 20 tahun kita berpisah. Sudah 20 tahun ayah dan ibu pergi untuk selamanya. Meninggalkan Lingga yang melanjutkan hidup dengan mama. Dan semenjak kalian tidak ada, hanya mama yang Lingga punya. Namun saat ini, Lingga dihadapkan pada pilihan sulit. Rasanya ingin sekali Lingga mengutamakan kebahagiaan mama. Tapi Lingga takut rasa itu salah. Lingga takut kalau Lingga belajar memaafkan orang itu. Artinya Lingga melupakan kepergian ayah dan ibu. Artinya Lingga berbahagia di atas tragedi ayah dan ibu. Lingga gak tahu harus gimana. Ayah, ibu, semoga Tuhan memberikan Lingga petunjuk.